Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Yutiwardana dengan NIM 23000183330 dari kelas H Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya. Terus yang saya gunakan pada proyek kali ini yaitu ada text editor Visual Studio Code, ada browser Google Chrome, ada XAMPP, dan Canva untuk mempresentasikan proyek akhir ini. Selanjutnya, materi pembahasan dari proyek ini adalah HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Karena ini adalah website portofolio. Yang pertama itu indeks HTML. Halaman web ini adalah portofolio pribadi. Di sini saya menampilkan informasi tentang proyek-proyek yang telah dikerjakan serta profil universitasnya. Halaman ini diatur dengan rapi, dimulai dari header yang berisi judul dan menu navigasi. Lalu bagian utama yang menampilkan foto profil, deskripsi singkat tentang diri saya, dan informasi mengenai Universitas Ahmad Dahlan. Ada juga tombol yang mengarahkan ke halaman proyek saya di bagian bawah dan terdapat footer dengan tautan ke akun media sosial. Dan keseluruhan halaman ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan yang lebih responsif dan teratur. Selanjutnya, begini hasil dari tampilan website utama saya pada indeks HTML. Selanjutnya, yaitu project HTML. Struktur halaman ini terdiri dari bagian header dengan judul My Projects dan menu navigasi yang mengarah ke halaman beranda proyek tentang kontak dan feedback. Bagian utama halaman ini yaitu tentang project yang telah saya buat, yaitu My Portfolio, Buddy's Family Hotel, dan tugas akhir di web ini. Di bagian footer juga ada akun media sosial saya seperti yang saya buat di indeks HTML, dan keseluruhannya menggunakan HTML dan CSS agar bentuk gayanya lebih responsif. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari project.html tadi yang merupakan tampilan yang menunjukkan project yang telah saya buat. Selanjutnya, yaitu upload.html. Upload ini terdiri dari struktur HTML yang mencakup header dengan judul menu, navigasi, dan berpindah ke halaman beranda. Project tentang kontak dan feedback. Sebenarnya sama saja untuk halaman ini sama sebelumnya, tidak ada yang beda, maka itu kita lanjut. Dan ini tampilan websitenya tadi, menunjukkan tentang pribadi saya. Next, yaitu kontak.php. Halaman ini untuk memungkinkan pengunjung untuk mengirim pesan melalui formulir dengan PHP. Halaman ini menampilkan pesan sesi jika ada, atau if else, kemudian menghapusnya jika tidak termenuhi. Formulir ini mengirimkan data ke submit kontak PHP untuk diproses. Selain itu, halaman ini menghubungkan file CSS eksternal untuk gaya dan file JavaScript untuk fungsi tertentu. Nah, selanjutnya, tampilan dari kontak.php yang merupakan tampilan yang memungkinkan pengunjung dapat mengkontak atau memberikan yang punya website ini. Selanjutnya, feedback.php. Sebenarnya sama aja sama yang sebelumnya, hanya ini berbeda, isi dari artikelnya beda, yaitu hanya untuk feedback ke yang punya website ini atau yang memiliki website ini. Dan ini adalah tampilan dari halaman feedback.
Di sini untuk submit_contact.php itu adalah untuk dua jenis form yang bisa dikirim tadi, yaitu form kontak dan form feedback tadi. Secara singkat, saya jelaskan cek jenis form ini untuk session start dipakai buat mulai sesi. Cek jenis form lewat variabel atau form type. Kalau formnya kontak ambil data kayak subjek dan message konten dari input pengguna yang udah ada pada kontak.php dan feedback.php tadi yang pada sebelumnya. Kalau form feedback ambil data kayak rating, comments, dan experience lainnya. File untuk nentuin dan pesan. Membuat form kontak, datanya disimpan dari file kontak_message.txt. Buat form feedback, datanya disimpan file feedback_message.txt. Pesan konfirmasi juga disesuaikan berdasarkan jenis form yang dikirim. Tulis ke file, buka file dengan mode append atau pakai fopen. Tulis konten ke file pakai fwrite. Habis itu tutup file pakai fclose. Untuk set pesan dan redirect, set pesan sukses ke session, lalu redirect ke halaman yang sesuai berdasarkan jenis form ke kontak.php. Buat kontak atau feedback.php. Untuk error, kalau jenis form nggak dikenal, set pesan error dan redirect balik ke kontak.php. Untuk selanjutnya, script.cs. Inilah fungsi untuk mengambil form kontak dan form feedback tadi, yaitu untuk form kontak mengambil data dari input email dan nomor telepon, diambil untuk validasi. Regex untuk verifikasi, regex digunakan untuk memeriksa nomor telepon yang dimulai dengan 08 dan minimal 9 digit, serta regex untuk memvalidasi format email yang benar. Habis itu, validasi email dilakukan pemeriksaan terhadap format email menggunakan regex. Jika tidak valid, akan muncul pesan, peringatan, dan proses pengiriman form dibatalkan. Validasi nomor telepon. Nomor telepon divalidasi menggunakan regex yang telah ditentukan. Jika tidak sesuai, pesan peringatan akan ditampilkan dan form tidak akan dikirimkan. Lalu untuk menangani form feedback, yaitu mengambil data dari input nama, email, dan rating diambil untuk validasi. Regex untuk verifikasi, regex yang digunakan untuk memastikan bahwa nama hanya mengandung huruf dan spasi. Dan untuk memvalidasi format email yang benar, validasi nama yang dimasukkan oleh pengguna akan divalidasi menggunakan regex yang telah ditentukan. Jika tidak sesuai, pesan peringatan akan ditampilkan dan pengiriman form dibatalkan. Lalu validasi email yang dimasukkan akan diverifikasi menggunakan regex untuk memastikan formatnya benar. Jika tidak valid, pesan peringatan akan muncul dan mengirim form akan dibatalkan. Validasi rating yang diberikan oleh pengguna harus berada dalam rentang 1 hingga 5. Jika tidak, akan ditampilkan pesan peringatan dan form tidak akan dikirimkan. Dalam proses ini, setiap form akan melalui validasi yang tepat sebelum data dikirimkan. Ini membantu memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan format yang diharapkan dan menghindari masalah dengan input yang tidak valid. Selanjutnya yaitu untuk CSS-nya seperti ini. Untuk jenis style, untuk mengatur font, line, dan margin, padding, dan background seluruhnya. Untuk navigasi, menyusun daftar navigasi horizontal dengan link yang memiliki warna teks putih, transisi warna saat di hover ke abu-abu. Sebagian mainnya diatur untuk tata letak fleksibel dengan item yang menunjukkan ruang secara merata. Lalu untuk artikelnya memiliki flex 3 dengan latar belakang putih, bayangan kotak rambut, margin, dan teks terpusat. Judul artikel memiliki ukuran font besar dan warna gelap, sementara paragraf memiliki ukuran font yang lebih kecil dan warna abu-abu.
Untuk animasinya menggunakan keyframes untuk animasi fade in dan opacity-nya 0 ke 1 dalam 2 detik. Menerapkan animasi ini pada judul dan paragraf di artikel. Selanjutnya, untuk media query mengubah tata letak menjadi kolom tunggal di bawah. 768 px lebar layar, memanjakan sampingan dan artikel untuk memenuhi lebar penuh. Untuk footernya memiliki latar belakang gelap dengan teks putih terletak di bagian bawah layar dan posisi tepat. Tautan media sosial di footer memiliki gambar dengan transisi transformasi saat di hover. Menurut style untuk elemen modal tampil saat pop up dengan latar belakang semi transparan hitam dan konten berlatar putih dengan sudut bulat yang tombol tutup pojok kanan atas. Lalu untuk smoothing scrolling dan footer dynamic itu memperjelas teks tahun pada footer diberi bobot tebal untuk penekanan visual. Sudah untuk presentasi di sini, selanjutnya saya akan mendemokan websitenya langsung. Itu seperti ini. Untuk bagian home, untuk gambar wadahnya bisa di zoom karena fungsi tadi ya di CSS, lalu di bagian ini bisa di zoom atau zoom, di hover kan ya. Lalu untuk my project-nya, di sini ada button untuk menuju langsung ke halaman my projects. Dan dia akan sedikit transisi dari semi transparan ke gelap maksudnya. Lalu ini adalah halaman about dan kontak. Di sini saya coba isikan email, telepon. Ini contoh yang sudah ada, subjeknya bebas. Baik, saya lanjutkan karena tadi recordnya terputus dari kontak. Kita masukkan seperti biasa. Kalau juga yang sudah ada harus ada add-nya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa. Telepon juga harus seperti ini. Kalau jika dia akan muncul pop-up. Karena sudah kita buat conditionnya tadi, kita bebas di sini aja. Kita kirim dan akan diberitahukan pemanda berhasil dikirim. Begitu juga untuk feedbacknya. Yang juga seperti kita isikan seperti yang sudah ada saja. Dan ratingnya harus 1/5 karena kita sudah buat condition tadi harus 1/5. Jika tidak akan terkirimkan pesannya bebas. Dia akan berhasil dikirim dan form ini akan terkirimkan ke pemilik website yaitu ini ke tag.txt feedback dan untuk kontak dia akan terkirim ke sini. Baik, sekian saja presentasi saya kali ini. Jika ada kata yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.